Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan perkenalkan, saya Ivan Yudha Prasetyo dan teman-teman kelompok kami yaitu Gita Juniati, Karimah Rahmawati, Ayu Prapitasari, Febrian, Andi Maufal Fadlil, dan Larasati. Hasil diskusi kami yang bertema pemecahan masalah dasar untuk pemikiran kreatif. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Ivan Yudha Prasetyo. Yang pertama, pengertian pemecahan masalah. Menurut Nekin tahun 2003, pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah tertentu yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah pemecahan masalah. Yang kedua, menurut Kirkli 2003 menyatakan bahwa pemecahan masalah melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti visualisasi, asosiasi, abstraksi, manipulasi, penalaran, analisis, sintesis, dan generalisasi. Yang ketiga, pengertian pemecahan masalah yang dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa diperolehnya solusi suatu masalah menjadi syarat bagi proses pemecahan masalah katakanlah berhasil. Yang berikutnya akan dipresentasikan oleh Karimah Rahmawati. Karimah Rahmawati ingin melanjutkan presentasi dari Ivan Yudha. Pengertian berpikir kreatif 1. Menurut Hironaki 2003, kemampuan berpikir kreatif sebagai proses asosiasi dan sintesis berbagai konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. 2. Menurut Park 2004, memandang berpikir kreatif sebagai suatu pendekatan untuk menemukan solusi masalah dengan cara yang mudah dan fleksibel. Selanjutnya akan dipresentasikan Gita. Saya Gita Juniati ingin melanjutkan presentasi dari Karimah Rahmawati. Dalam aktivitas pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif sangat berperan dalam mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi berbagai metode, dan mengeksplorasi alternatif solusi. Dan selanjutnya, dalam aktivitas pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif diperlukan ketika menganalisis atau mengidentifikasi masalah, memandang masalah dari berbagai perspektif, mengeksplorasi ide-ide atau metode penyelesaian masalah, dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis berperan ketika menganalisis, menginterpretasikan, dan memilih di antara berbagai ide-ide tersebut yang paling sesuai atau relevan untuk selanjutnya diimplementasikan dan akhirnya mengevaluasi efektivitas solusi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Larasati. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kita. Tentang berpikir kreatif itu ada beberapa macam, yaitu imajinatif. Imajinatif adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar atau lukisan, karangan, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Yang kedua, menghasilkan banyak solusi yang mungkin. Yang ketiga, berbeda. Dan keempat, lateral. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sebelumnya tadi dibicarakan oleh Mbak Laras, yaitu penghambat kreativitas. Yang pertama itu ada membuat kesalahan. Jadi penghambat kreativitas itu adalah salah satunya itu membuat kesalahan. Jadi kita itu takut untuk melakukan sesuatu hal karena nanti jika kita lakukan suatu hal itu kita akan melakukan kesalahan-kesalahan yang akan membuat kita gagal. Selanjutnya terlihat bodoh. Kita kurang berani untuk mengeksplor diri kita, padahal sebenarnya kita itu adalah seseorang yang pintar, memiliki kreativitas tertentu, karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan tertentu. Namun kita di situ melihat diri kita sedikit bodoh atau mungkin bodoh. Selanjutnya di sini ada dikritik. Nah, di sini kita itu salah satu penghambat kreativitasnya yaitu dikritik, takut dikritik. Jadi beberapa orang memang
tidak suka untuk dikritik, jadi itu membuat dia susah untuk berpikir kreatif, dan itu adalah salah satu penghambat kreativitas seseorang. Dan selanjutnya adalah sendirian. Kesendirian membuat orang susah untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran baru karena mereka juga tidak pernah sharing-sharing atau bertukar pikiran, pendapat-pendapat yang akan membuat dirinya mendapatkan kreativitas tersebut. Selanjutnya diasingkan. Diasingkan ini berdampak ke psikis seseorang yang akan membuat dia menjadi down atau berpikir dia itu tidak berguna, dan sehingga membuat dia untuk menolak berpikir kreatif. Selanjutnya mengganggu tradisi. Ketika seseorang itu berada di suatu tempat dan dia itu sebenarnya seseorang yang kreatif dalam berpikir, dalam bersikap, dalam semua hal, dengan tradisi-tradisi tertentu di suatu daerah, sehingga membuat dia takut untuk mengganggu tradisi tersebut akibat kreativitas yang dia miliki. Selanjutnya dikaitkan dengan hal yang tabu. Seperti yang kita ketahui bahwa hal yang tabu yang udah menjadi stigma di masyarakat itu akan menghambat kreativitas seseorang untuk berkembang karena sudah tertanam mindset tertentu yang telah ditanamkan di pikiran manusia-manusia. Mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivan. Kepada Ivan, saya persilakan. Saya Andi Maufal Fadlil. Saya ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Ayu, yaitu tentang teknik berpikir kreatif. Salah satunya adalah brainstorming. Brainstorming merupakan cara cerdas untuk menggeneralisasikan ide-ide baru ataupun ide-ide yang kreatif. Dalam brainstorming, seseorang dapat mengkombinasikan ide-ide sendiri dengan ide orang lain untuk memunculkan ide baru ataupun menggunakan ide orang lain untuk merangsang munculnya ide. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Febrian. Baik, saya Febrian ingin melanjutkan presentasi dari Mas Andi Maufal. Kesimpulannya, berpikir kreatif dan pemecahan masalah sangat berkaitan erat. Kemampuan pemecahan masalah mempersyaratkan kemampuan berpikir kreatif dalam mengeksplorasi berbagai alternatif, cara atau solusi. Sementara sebaliknya, aktivitas pemecahan masalah menyediakan situasi problematik yang menjadi pemicu berkembangnya potensi kreatif siswa. Berkaitan demikian perlu dieksplorasi berbagai dasar untuk mengembangkan kedua kemampuan tersebut. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan?